ya ini Cloud Kun juga sebenarnya lebih cocok kepada Doma dan juga Veldora. Namun dengan kehadiran dari satu sosok Raid berarti mereka akan lebih cenderung untuk membantu Sutsujin dengan pola permainan pasifnya. Oke, dengan RRQ Sena, Okta, Don Pranata, dan Slowly Violent. Skin kali ini RRQ Sena dengan line up yang tidak berubah sama sekali. Ini cuaca kembali lagi udah mulai mendung dan hujan kembali di luar nampaknya. Dan bahkan apakah akan ada hujan di Land of Dawn dengan adanya El Keren Clasico tau, ini? keren tau kalau misalkan ada hujan di Land of Dawn. Kayak cuacanya hujan gitu kan. Rintik. Ya, jadi ada rintik-rintik di smartphone kita gitu. Gue ngeri banjir. Kenapa banjir? Sungainya. Enggak dong. Kan cuma Aman. searah doang. Ya enggak, kan Turtle ada di sana. Oh, bisa berenang ya? Bisa berenang Turtle. Oke, kalau kita menuju ke arah traffic ini dia Coach Rev versus Coach Caleb. Coach Caleb lagi pakai apaan di jidat ya? Itu namanya ini. Sama tanda Ninja Konoha. Dada fever. Bye-bye fever. Beda dong. Beda dong. Ya sepertinya teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana cuaca sedang sangat dingin sekali. Kita sedang memasuki bagaimana musim dingin yang cukup panjang sepertinya sampai dengan bulan Februari. Karena dari teman-teman Invest Icon aja mereka sampai-sampai menggunakan beberapa jaket. Atau bahkan, ini apa ya, jaket bener kan? Ini Kalau sweater kan yang gak ada, jaket ini jaket. ini kan gak ada resletingnya. Ini jaket. Kan? Ya ini jaket namanya. Sweater juga kadang ada resletingnya. Tapi kalau ini jaket. Hoodie, jaket. Kalau hoodie tuh ada belakangnya biasanya. Ini yang dipakai sama si Doma kayaknya. Ada kelupuknya. Gitu, yang ada kepalanya tuh. Betul. Dan bahkan dengan adanya Fredrin ditutup ketika adanya first pick di tangan RRQ, mereka tidak ingin bermain dengan Fredrin dan bahkan tidak ada yang menutup Eve. Hero Power Okta. Hero Power Okta ini sebenarnya ada di Varsha juga. Dan itu yang mungkin menurutku akan ditukarkan dengan Eve. Karena kita tahu sendiri buat sekarang kan untuk Eve mungkin akan menjadi perebutan tapi ternyata Pranata yang diprioritaskan. One Again and yang again. terlepaskan. Yang sudah dibahas sebelumnya. Menitik beratkan ke Pranata. Pranata. PR. Terlalu banyak PR untuk Pranata mungkin. Enggak dong, emang namanya dia. Nah, iya dong, karena banyak PR. Banyak PR. Pertama, dia butuh positioning yang tepat. Yang kedua, dia butuh farming yang cepat. Betul, jadi banyak banget PR dan dia butuh violence sih. Butuh penjagaan untuk early-nya. Berarti violence-nya kalau misalkan dia main hero cover kayaknya oke juga nih buat one-one. Lolita let's say atau Ruby salah satu hero powernya. Namun Hayabusa untuk Sutsujin dan juga ada Lolita untuk Van Strong. Lolitanya diambil gak tuh? Salahnya. Gak ada cover buat one-one jadinya. Dan satu agak cukup problem. Pekerjaan rumah tambahan untuk seorang Pranata. PR lagi. PR lagi dong. Sutsujin dengan hero powernya. Bener gak? Itu PR dong. Assassin lah. Assassin yang mungkin power di Sutsujin. Oke, mungkin kalau misalnya Link belum terlalu power, Link, ya kan? Iya. Tapi ini powernya Sutsujin, jangan lupakan itu. Ya tapi kalau menurutku Slowly bisa menjawab dengan Karina sih di sini. Karina Martis oke, karena Freddy-nya udah di-ban. Akai juga menurutku nggak buruk. Kalau kita ngomongin soal bagaimana mengadu durabilitas ketika berhadapan dengan hero-hero yang channeling seperti Lolita, apalagi Hayabusa ya kan. Ada animasinya gitu loh. Faramis pick yang bagus banget buat Okta sepertinya. Dan bahkan Lapu-Lapu untuk menjawab bagaimana zone out power dari satu sosok Lolita. Sehingga nantinya tidak kalah untuk ngomongin durabilitas team fight jangka panjang bagi RRQ Sena. Dan bahkan Faramis ini akan ditaruh di arah mid atau di arah home. Kalau menurut Profesor KB. Mid lane sih oke. Mid lane oke. Mid lane udah paling enak sekarang buat Faramis. Berarti karena di nerfnya kan wow banyak banget tuh. Pedes. Karet kalau pedes mah. Nah, karet yang itu banyak. Iya. Dan bahkan Profesor KB berarti tanda aja kalau misalnya Faramisnya di mid kita anggap ya. Dia akan tetap membutuhkan satu buah hero cover untuk seorang Violence. Dan kemungkinan besar hero yang bisa mengcounter pergerakan dari seorang Lolita, Hayabusa, baru pengen ngomong. Aku malah mikir tadinya ini bisa jadi pick yang bagus juga gak sih buat Varsha sebenarnya. Di posisi ini, di posisi Groknya. Diganti sama Varsha juga oke. Karena menurutku ketika nantinya akan ada Varsha, one-one sama Faramisnya ini bisa di poking damage dari awal. Sehingga mereka gak bisa join team fight. Kasih Feather Airstrike ya kan. Kasihlah Lightning Truncheon. Jadi nanti dia bisa terkena efek bonus magical damage yang lebih tinggi. Dan jadi dia gak bisa hadir di team fight. Itu kan sebenarnya skenario terbaiknya. Tapi dengan Grok berarti dia mau menangin match up 5 lawan 5-nya. Apalagi dengan Wild Charge. Dan memaksakan one-one untuk mengeluarkan skill 2-nya. Biar nanti Quad Shadow-nya bisa connect.
Karena kan buat sekarang kan kalau one pencet skill 2, pas nempel Quad Shadow-nya hilang. Hanya jadi bayang-bayang biasa. Bagus nggak bayang-bayangan tentang mantan? Tadi Bayang, lihat dari bayang. average KDA 3.5. Wow, Pranata sangat bersinar dari segi average KDA. Ya udah beda sih Pranata season Tapi- lalu sama sekarang nih. Tapi kill participationnya mungkin ini melihat banyak Pranata berada di solo pick off ya dengan 47% kill participation dan banding terbalik dengan Doma mostly menuju ke arah team fight participation. That's why dia memiliki average damage-nya cukup tinggi Hah? dari seorang Doma. Dan buat sekarang dengan Varsha yang di-ban nih Ranger Mas. Lagi dan Ya. lagi yang sempat kita mention sebelumnya bahwa Varsha adalah hero yang bagus banget ketika berhadapan dengan Faramis. Dan sekaligus dengan One. Ada beberapa hero mungkin yang masih di-consider sama teman-teman dari EVOS Icon. Melihat ada Yves yang terbuka dan itu juga bisa digunakan oleh Krite. Atau hero lamanya Krite, Cecilian. Yang kita udah lama banget tuh nggak lihat satu hero tersebut. Namun ingat di tangan Krite itu hero power late game yang sangat nyaman sekali. Dan kalau bisa kita saksikan sempat beberapa kali Krite ini membalikan keadaan dengan Cecilian-nya. Iya. Kalau misalnya Profesor sadar ya, dia suka membalikan keadaan dengan power hero dari seorang Cecilian. Cecilian. Cecilian-nya ini tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan tapi itu sebuah jawaban untuk seorang one-one-nya. Iya, jadi buat sekarang one-one-nya jadi ada match up kan untuk late game-nya nanti. Namun dengan kehadiran dari Varsha yang udah di-ban, menurutku Cecilian agak beresiko kalau misalkan nanti di-pick. Apalagi dalam keadaan ini Doma-nya belum ambil hero-nya loh. Kalau Doma-nya ambil Cloud Cecilian, wah itu dua hero late game menurutku terlalu wasted. Terlalu beresiko banget untuk diamankan. Dan untuk sekarang dengan kehadiran dari Akai yang sudah dibuang, slowly makin lebih sedikit lagi untuk beberapa hero yang terbuka. Dan masih ada Karina yang tadi sempat kita bahas. Karina menurutku pick yang bagus banget di sini. Apalagi itu untuk ngebadanin teman-teman dari EVOS Icon dengan menggunakan Dance of Blade-nya nantinya bisa setidaknya memantulkan kembali damage marksman, terutama untuk Doma fokusnya. Oke. Melihat grafik yang cukup kuat telah dimiliki dari tim RRQ dari segi team fight, mereka juga masih harus punya satu buah jungler yang capable untuk head to head untuk seorang Susuji nantinya. Martis Benedetta oke sih. Martis sebenarnya. Benedetta, ini kayaknya si Slowly tuh nggak main assassin ya? Main sebenarnya, main Main funny dia, main funny. Tapi kayaknya di game kali ini lebih bijak kalau bawa tank jungler gak sih? Udah ada Akai Grok, nggak sih? Akai Udah di-ban. ditutup sih sayangnya. Kari. Doma langsung mengamankan satu hero yang power spike-nya untuk late game sekaligus. Jadi sepertinya cukup beresiko nanti kalau misalkan RRQ Sena tidak bisa mengimbangi bagaimana mid game yang bisa dijalankan. Bahkan kalau misalnya dari tim RRQ, mereka sedang memikirkan the last pick-nya mereka yang cukup menentukan karena ini adalah jungler yang akankah bertahan dalam invasi yang cukup keras di mid atau late game team fight nanti. Jungle invasi ya, Martis. Jungle invasi Martis. Chow, Chow, ya kan? Martis. Chow. Dua-duanya. Yoi enggak? Yoi. Tapi ini kayaknya Chow buat violence berarti ya? Iya. Chow buat violence, single target. Oh ini yang kayak tadi kita bilang, main cover. Main cover, match up-nya biar nanti si Lolitanya di mirror sama Chow. Berarti hero jarak di sini. Yves juga oke menurutku. Atau Xavier. Enggak, EV jangan dipakai dulu sih. Yves-nya jangan pakai. Oh, buat EV di game jangan pakai, kedua iya. ya. EV jangan dipakai dulu sih. Dengan posisi seperti ini mereka agak cukup sulit. Yes. Ya kan Xavier berarti. EV jangan Karena dipakai dulu. sisanya cuma ada dua yang bisa dikomboin sama Hayabusa. Kalau nggak Yves yang buat ngebait cover, kalau itu ya nanti buat eksekusi. Shadow Kill abis itu Downing Light. Kalian bisa bayangin damage-nya akan multiple banget sih. Magic dan physical, jadi bakal connect dua-duanya. Soalnya kalau sekarang dia pakai EV terlebih dahulu ini agak cukup merugikan mereka ketika mereka tidak berhasil mendapatkan kemenangan. Oh, karena bisa jadi mereka second pick. Bet. First pick nantinya. Betoe. Nah, itu dia tuh. Mereka nanti amanin EV sama Fredrin. Fredrinnya kan tadi di ban. Bisa jadi dilepaskan, tukar sama Yves. Betul. Dipegangin tuh kakinya Fredrinnya. Jadi kalau dipakai sekarang nih agak berat. Nanti head to headnya dia mau nggak mau dia yang akan nge-ban EV-nya. Ya, jadi mau nggak mau yang second picknya nanti nih. Siapa yang bakal dirugikan untuk di game yang kedua. Tapi ya, cukup visioner dari kedua belah coach. Antara Caleb dan juga Rave. Namun untuk melihat potensi dari draft picknya, jujur ini Martis dan Lapu-Lapu. Dua tipikal hero yang bisa jump in ke arah belakang. Krite mungkin harus benar-benar menjaga posisinya. Kalau misalkan dia ketahuan sedikit aja, mungkin akan ada Don yang langsung loncat dengan Breath of Fighters. Menjaga posisi, kalau menurut aku enggak. Kalau menurut aku Kret tidak boleh terlihat di map. Tidak boleh terlihat di map. Kalau menjaga posisi pasti akan dikejar Profesor KB. Apalagi Violence kita tahu Ada dengan flicker lagi. dengan Chow-nya salah satu hero power dari seorang Violence itu sendiri. Bahkan Tidak ada Purify. kita lihat
dari para pemain tim EVOS. Mereka sudah mencoba untuk membantu mendapatkan satu buah buff, tapi no Purify Gaming. Wah, ini berani banget sih dari EVOS Icon. Mereka benar-benar tidak membawa Purify sama sekali. Dan ini bisa menjadi sebuah pick off yang banyak banget bisa diamankan oleh Violence dan kawan-kawan. Bahkan sejak awal lihat Van Strongnya dibikin bonyok dengan banyaknya magical damage dan physical yang keluar dari Violence dan Octa. Alright, dan bahkan di sisi Slowly, dia berhasil mendapatkan satu buah Lethal Wonder di posisi arah EXP Lane, Veldora. Belum memenangkan match up, tapi setidaknya bisa mempertahankan laningnya terlebih dahulu. Mungkin dia akan lebih cepat dari clear minionnya. Yang permasalahannya di sini adalah, dari Faramis kalau udah memiliki damage, bersama dengan seorang lapu-lapu, seorang Violence coba all in terhadap seorang Veldora pun mampu loh di pick off. Iya, Veldora ini masalah utamanya ketika dia udah nggak immune atau dia nggak deket sama tembok, Way of the Dragon ini bakal connect dan dia hanya bisa menerima damage tanpa harus bisa memantulkan damage kembali atau memberikan damage reflection kepada teman-teman dari arah Arcusena yang sudah mulai melakukan setup lagi ke arah Turtle. Dan mungkin Setsujin akan bertemu dengan kawanan dari arah Arcusena di arah bottom lane. 4 pemain sudah mulai melakukan setup bahkan. Oke, Krite sudah tahu dirinya tidak cukup capable terlihat di map dan dia berada di arah belakang sekali Profesor dan tidak terdeteksi samsek posisinya. Dan itu memang yang harus dilakukan oleh seorang Krite. Karena Krite bahkan nggak boleh muncul di map kalau menurut aku. Bukan hanya menjaga jarak tapi Setsujin bakal coba menghindari dengan shadow kill. Pergerakan dari seorang Dawn bakal coba di pick off kah. First ball akan coba di tangan dari seorang Dawn. Terrollplay, Setsujin tertake down. Too strong Dawn kali ini dan tidak memiliki damage dari seorang Setsujin. Dan bahkan dari Van Strong kali ini bakal kehilangan satu buah turtle. Tapi setidaknya lihat dibaliskan kembali. 1 poin kill dibalas dengan 2 poin kill yang cukup mahal dari tim Arcusena. Pranata masih mau lebih di arah top lane. Ini dia dan bahkan Violence informasi terberikan dan ternyata Flicker berhasil menutup poin kill atas seorang Doma yang tadi tidak berhasil melakukan recall. Invasi Arcusena di early kali ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dan bersama dengan platingan yang dimiliki dari Pranata membuat Pranata akan lebih strong nantinya. Ya, sesuai dengan data, first blood dari Arcusena ini power banget, apalagi dengan invasi yang tiada hentinya terjadi. Mungkin akan ada satu buah crossbow of tank karena untuk sekarang udah gak ada Guardian Bulwark lagi, tapi ternyata Pranata lagi cooldown dan tidak mau terlalu all in terhadap sosok Van Strong yang sudah tidak memiliki lagi flicker. Tidak terlalu cukup worth it ketika dia all in terhadap pergerakan dari seorang Van Strong dan sedangkan seorang Slowly kali ini mengganggu pergerakan dan invasi yang dilakukan. Don menangkan match up di bottom lane. Bahkan Veldora decimate is on point. Ditancapkan langsung ke dalam dada dari seorang Veldora. Again and again point kill terdapatkan oleh seorang Arcusena dengan ada 4 point kill yang sangat mahal dan mereka mengungguli 2000 Colton ini. Mereka tinggal memantapkan, memenangkan match up dan juga objektifnya. Gila, ini makin hari Slowly makin terlihat percaya diri melihat permainan yang barusan benar-benar dia munculkan, apalagi dalam keadaan Cult Altar. Octa yang kali ini sudah mengeluarkan ultimate-nya dan bahkan terdetek di area mid lane. Langsung ada pergerakan untuk mengincar ke Setsujin dan lagi-lagi Slowly mendapatkan poin kill yang begitu mahal dengan decimate-nya. Decimate is on point dan bahkan ini menjadi sedikit problem untuk tim EVOS Icon. Mereka terdistraksi dan mereka terkena invasi di 3 lane yang berbeda. 3 lane tidak ada yang menang sama sekali membuat 2000 gold masih dipertahankan oleh tim dari Arcusena. Arcusena kali ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan turtle-nya kembali tanpa ada kontes samsek. Wah, ini benar-benar bakal jadi free sih. Setsujin udah tumbang 2 kali, beda banget sama Slowly. Slowly levelnya jauh, bahkan ini hampir 2 level untuk sekarang. Plus turtle bakal jadi level yang ke-8. Lawan dan serangan Setsujin masih di level yang ke-7. Violence pun tidak bisa ditumbangkan dengan solo pick up dari Setsujin. Mungkin memang belum powernya mereka akan membawa game ini karena late game atau tidak dari segi itemnya. Tapi lihat, informasi telah diberikan Profesor dari itemnya. Ya, Clock of Destiny udah jadi untuk Krite. Ya sebenarnya power high ground-nya ada di Krite. Jadi selama EVOS Icon Krite-nya nggak tumbang, sebenarnya mereka powernya masih ada. Tapi untuk sekarang Violence out of nowhere udah ada di belakang, flickernya ready dan bahkan hampir melakukan sebuah invasi namun dibatalkan karena sepertinya dalam keadaan Octa dia nggak punya Cult Altar, cukup resiko ketika melakukan sebuah invasi ke dalam turret. Wow, lihat Way of Dragon dilakukan. Menuju ke seorang creative flicker. Apakah masih selamat? Dan ternyata tidak ada
disimit. dikejar. Dikejar, di all in. Okta kali ini tidak mau terlalu terburu-buru. Susujin, what are you doing? Knock Quad Shadow, dan ini bencana Susujin tertinggal. Tidak ada Quad Shadow kembali. Quad Shadow-nya berhasil digunakan dan ternyata membuat dirinya terperangkap di depan sana Susujin. Wah, ini bisa dibilang 3 kali tumbang. Bukan angka yang bagus untuk Susujin tentunya di game kita yang pertama. 7-1 dengan perbedaan gold udah menuju ke arah 4.000. Ini yang sempat kita bilang kalau seandainya dengan 8.000 gold di bawah menit yang ke-12 itu masih bisa ditabrak. Dan perlahan-lahan lihat permainan dari RRQ Sena, mereka menabrak dan Okta untuk sekarang menarik satu sosok Van Strong di arah depan. Nomor 16 dilakukan dan bahkan masih ada pergerakan untuk altar defensif. The Way of Dragon dilakukan, Violence mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari EVOS Icon, tapi ternyata lagi dan lagi Okta menjemput dengan satu ultimate mahalnya Cold Altar dari Faramis. Cold Altar yang berhasil menyelamatkan satu sosok Violence yang satu hit terakhir itu pasifnya pecah. Dan Satu itu hit terakhir itu pasifnya pecah. bener-bener violence-nya padahal udah salah jalan, tapi masih di cover. Itu dia. Kesalahan tanker itu kalau di follow up sama mid laner atau sama jungler yang emang benar-benar bisa nutupin kesalahannya, malah jadi epic moment. Epic moment menjadi menyelamatkan diri dari seorang roamer dan di arah top lane Pranata benar-benar bebas 8.8 level. Sedangkan Doma di 7 level. Dan mereka akan team fight di arah turtle yang harusnya dilepaskan oleh Susujin. Susujin harusnya sudah sadar kalau misalnya dia tidak bisa melakukan kontes, itu akan membuang-buang waktu dan bahkan membuat tim RRQ bisa mendapatkan poin atas mereka. Terlalu keras, terlalu berat untuk bisa melakukan pick over terhadap EVOS. Kali ini harus melakukan split pusher, mau Ya, tidak mau. Mau nggak mau, karena buat sekarang lihat di area mid lane akan ada sedikit pertikaian. Van Strong jump in ke depan, flickernya ready dan bahkan coba untuk melakukan setup 5 lawan 5 karena sepertinya mereka sadar akan ada pergerakan menuju ke arah turret di area mid lane. Karena menurutku ya, ketika nanti RRQ Sena mendapatkan mid lane turret dari EVOS Icon, power dari Krite akan berkurang dan mau nggak mau dia bermain akan lebih jauh lagi. Gak ada lagi tuh yang namanya Mystic Field di tengah-tengah team fight. Bukan hanya itu aja, Violence akan di-watchast all in terhadap seorang Okta. Karena Okta dikeluarkan, Violence kali ini masih mencoba menyelamatkan dirinya bersama dengan Slowly mencoba untuk melakukan sedikit distraksi. Tapi Shadow Kill ternyata tidak berasa sama sekali untuk seorang lapu-lapu. Dan di sana, EVOS mereka kekurangan daya damage power dan bahkan Violence yang sisa seperempat aja nggak bisa ditumbangin. Oke, Pranata sendirian. Oh my god, 1v3 situation mencoba untuk menahan semua dealing damage yang ada. Veldora di belakang, masih ada power of nature. Okta mencoba untuk menyelamatkan Pranata, tapi sepertinya pada sadar. Surprise! No way. Pranata, Watcher dikeluarkan dan one last hit. Pranata ter-take down. Para pemain dari tim EVOS kali ini berhasil memberikan happy birthday Happy birthday. terhadap seorang Pranata, membuat dirinya tertumbangkan. Keputusan sangat baik, tapi lihat Violence mencoba untuk menutup pergerakan. Ada Veldora di garis depan bersama dengan Solidity. Flicker yang dikeluarkan dan bahkan di arah Nominal Blast bottom lane for defensive. Membuat Susujin bebas untuk melakukan farming. Ya, ini bisa dibilang jadi space untuk Susujin dan bahkan mengejar ketertinggalan level karena slowly dia one level away daripada Susujin itu sendiri. Okta sebenarnya mencoba untuk mengcover ke arah Pranata tadi. Tapi masalah utamanya karena cooldown yang begitu lama dari Cold Altar. Karena kita tahu kan kalau nggak pakai buku aja dia 82 detik. Iya. Jadi itu adalah jangka waktu yang menurutku sangat lama sekali sebelum Pranata bisa di-cover untuk dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Dia butuh 45% cooldown reduction Tapi soalnya. RRQ nggak boleh ngikutin gameplay EVOS yang seperti ini loh. Iya, temponya jadi dipelanin soalnya. Karena ini yang sengaja dia inginkan untuk membuat Susujin punya waktu untuk farming. Tapi The Wave Dragon menuju ke arah seorang Veldora. Watchers pun dikeluarkan, tidak cukup waktu. Dan Susujin bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Memberikan sedikit distraksi yang diberikan Susujin ternyata tidak terlalu berimpact. Melihat adanya lot yang sudah didapatkan oleh seorang Slowly. Di arah bottom lane, para pemain dari tim EVOS memberikan satu turret hadiah atas kehilangan Lord yang pertama Oh, mereka. nomor 16 mungkin connect dan di depan sana. Triman terkena pergerakan dari Cry. Dan bahkan lihat Tonnya mencoba untuk bertahan. Masih ada shield absorb dan masih mampu untuk bertahan. Jamin ke belakang. Susujin tidak mendapatkan apapun. Dan bahkan kira Quad Shadow terkena The Way of Dragon. Tumbang untuk keempat kalinya dari Susujin. Terperangkap di dalam team fight yang tidak cukup adil. EVOS kali ini kehilangan Susujin kembali. Memaksakan dengan Quad Shadow yang sudah tidak dimiliki. Dengan Shadow Kill di depan sana dan tidak ada hero untuk menjemput seorang Susujin adalah Gak keputusan yang ada. kurang baik. Dan bahkan kalau kita melihat dari Van Strong, dia juga cooldown untuk flickernya. Jadi kalau dia jump in, yang ada 2 yang tumbang, gak cuma 1. Dan untuk sekarang dengan item seperti Hunter Strike dan juga Malefic Roar, bayangkan, Pranata udah punya Wind of Nature. Waduh. 2 item dari Susujin gak bakal bisa jump in
hanya untuk memberikan damage ke arah 1-1. 1-1-nya aja nggak pernah sendiri, itu masalah utama Dan juga. bahkan ini under banget dari seorang Suzuki dengan 6.000 gold yang dia miliki tidak cukup untuk bisa memberikan banyak waktu. Dan di posisi yang kehilangan sekitar ini berapa? 7.000 ya? 7.000, 7.000 6.000, 7.000-an. 6.000, 7.000 gold kayaknya bukan waktu yang baik di menit yang ke-10. Dan mereka benar-benar udah mulai mempertahankan high ground mereka. Outer mereka coba digeragasin oleh seorang minion super yang bergerak menuju ke arah base turret. Ya pokoknya incar ke arah Krite, itu dia kuncinya. Krite. Apalagi Krite nggak ada Purify. Dan Krite. high ground defensif dari Evas Icon hanya ada di Savior. Dan Krite punya waktu yang cukup panjang untuk bisa itemnya bisa menumbangkan para pemain dari tim Ararki. Iya, dia Butuh waktu. Divine Glaive ya kan. Glowing One. Glowing One butuh sih buat poking damage ke arah Pranata. Dan itu maksain Pranata untuk bikin Athena Shield seenggaknya. Defend Glaive. Divine Glaive. Ya, jadi memang berat banget untuk Krite. Kali ini dan Freeze bahkan akan coba dikeluarkan oleh para pemain dari tim RRQ Sena. Coba untuk memberikan sedikit distraksi di dalam satu buah jungle. Dan dia tidak segan-segan untuk Violence bisa men-take down seorang Doma. Karena Doma di sini belum memiliki power dari Immortality. Tidak ada Purify Gaming. Atau bahkan Wind of Nature aja ini bakal susah banget untuk ditabung. Lihat semuanya di freeze minionnya. Gak dikasih jalan minionnya. Biar Krite dan juga Sutsujin gak farming. Sementara slowly dia masih farming di area jungle. Dia bisa invasi dan dia bisa dapetin level 15 sesaat lagi. Ini kalau kata orang-orang dimiskinkan. Dimiskinkan. Secara paksa. Waduh. Bahaya juga nih. Mereka Tapi dari segi jungle laningnya semua di freeze. benar. Tapi masalahnya Evas Icon juga melakukan hal yang serupa. Mereka melakukan freeze terhadap minionnya juga, hanya melakukan last hit saja, agar mereka masih bisa farming di dalam area teritorial mereka. Sama-sama classy banget nih untuk kedua pemain MDL dari kedua tim ini. Alright, dan tapi menuju ke arah Lord yang kedua yang akan didapatkan oleh tim RRQ Sena. Tapi nampaknya kali ini RRQ Sena akan mendapatkan tanpa ada kontes sama Gak akan sekali. ada kontes kayaknya. Kecuali mereka mau coba do or die. Tapi apakah itu Oh, atau Downing Light ya, secara nggak sengaja. Nah, terlalu terburu-buru? udah ke-detect. Gak ada ultimate dari Savior dan bakal jadi Lord yang gratis untuk teman-teman RRQ Sena. Ya, free Lord. Udah pasti. Free Lord. Kalau EVOS Icon keluar dari kandangnya, itu bahkan bisa merontokkan mereka dan one straight push Israel di atas menit 12 tidak ada pasif turret, ingat Profesor kami. Iya, karena mau bagaimanapun winning condition dari RRQ Sena ini nabrak. Karena mereka bawa Faramis, mereka bukan bawa tipikal hero yang high ground, mereka bukan bawa tipikal hero yang harus teamfight di area jungle, enggak, mereka harus nabrak intinya. Kalau mereka nabrak, apalagi dengan flicker dari Okta dan itu bisa menarik dengan Shadow Stampede, minimal narik Doma, itu udah bisa langsung ditabrak balik sama Donnya juga. Agar ada follow up yang cukup dan juga bisa diambil oleh Violence dengan Chow-nya. Oke, kali ini lihat ada best turret akan coba dihantam oleh seorang Bubble Lord terhormat. Enhance kali ini masih ada Krite yang mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dengan adanya high ground defensive yang dia miliki. Doma memberikan pressure atas seorang Violence, memukul mundur Pranata dan bahkan coba dengan shadow kill-nya masih ada Wind of Nature. Pranata still survive, masih ada Cult Altar menyelamatkan para pemain dari tim RRQ Sena. Mundur ke arah belakang, Torch Kill udah mulai terbuang sedikit demi sedikit. Tapi Don masih memiliki Brave Factors-nya dan jangan sampai Doma tidak ingat dengan Brave Factors yang sakit. Ini damage-nya dia ada dan jangan lupakan juga bahwa dia memiliki 1 point kill. Jadi spell fam-nya juga aktif dan Van Strong mencoba untuk mencari posisi. Udah tahu kalau nggak punya Cult Altar, Don dikejar tapi ternyata masih ada Immortality. Langsung diurungkan niatnya. Mundur teratur daripada nanti ternyata RRQ Sena malah melakukan serangan balasan dengan kehadiran dari Don. Kita tahu sendiri XP laner lapu-lapu lagi hype banget untuk sekarang. Dan bahkan untungnya lapu-lapu itu bisa dilumat dengan cepat oleh seorang Kari. Tapi mereka akan mencoba all in di dalam purple buff yang dimiliki dari Sutsujin. Mereka mencoba team fight tapi lihat Pranata dengan attack speed yang sudah dia miliki. Ini sulit banget untuk bisa dibendung dan bahkan retribution di short point from Sutsujin. Mencoba untuk memaksa, mundur ke arah belakang, di all-in bersama dengan Watcher, Kertal terception day, again and again. Okta menyelamatkan seorang Violence, Immortality di sana dan ternyata satu buah flicker for covering up. Fastro, what the mind blower yang dilamatkan Pranata masih ada Wind of Nature, mundur ke arah belakang, Immortality pecah dan bakal Violence akan ter-take down. Membalik
Membalikan kembali keadaan EVOS Icon tiba-tiba mengaum meroar. Ini dia satu momentum yang ternyata bisa dimainkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mereka masih mau lebih. Lihat Sutsujin ke arah belakang mencoba untuk mengincarkan Okta. Oktanya tumbang terkena efek dari Downing Light. Dan bahkan ada 3 member yang hilang tiba-tiba. Untungnya Okta punya pasif yang sepertinya menumpuk. Dan untungnya dia langsung survive atau hidup kembali, resurrected kembali untuk team fight jangka panjang. Ini bahaya Profesor KB untuk Araki Sena. Kenapa lihat goldnya udah mulai dibayar dengan sedikit demi sedikit. Dan bahkan lihat Downing Light yang dimiliki dari seorang Krite nampaknya udah harus mulai diperhitungkan. Nah ini dia tuh. Lord muncul dengan power 5 versus 5. Tapi dari segi laning phase, EVOS kali ini cukup memenangkan di laning top lane-nya. Wah mereka coba maksa dong. Berlima di area top lane. Kalau misalkan di flanking sama cowok atau lapu-lapu ini menurutku akan menjadi malah petaka. Krite gak ngedetect siapapun di depan sana. Dan lihat Violence, The Way of Dragon menuju ke arah Veldora. Shadow Kill digunakan, Count Altar juga dibuka. Dan bahkan ada 16 di cancel oleh Slowly dengan menggunakan Asura Aura. Donnya tumbang tapi gak masalah. Lihat Pranata di area belakang mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Karena dia udah gak punya lagi serangan dari Crossbow of Tank. Dan bahkan masih ada pergerakan dari seorang Slowly. Mencoba untuk bertahan namun tidak bisa. Dia pun tershutdown. Dan ini bisa menjadi momen comeback bagi EVOS Icon. Itu namanya Thor baiting. Again. Baiting yang didapatkan oleh tim EVOS Icon ternyata berhasil membuat tim Araki Sena membalikan kembali keadaan kali ini. Udah dikejar, dibayar hampir lunas utang gold difference yang dimiliki dari tim EVOS Icon. Araki Sena. Dan dia sama sekarang Profesor KB. Iya, equal. Jadi bahkan bisa menyusul dengan lord tambahan juga kali ini. Ini bakal bahaya banget. Violence akan coba dipasang, Shadow Kill udah mulai terlalu sakit. Mereka harus di-respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Sutsujin. Ini bencana untuk tim Araki Sena. No violence, no pick over untuk inisiator. EVOS Icon mencoba untuk memangsa ke arah depan, mundur ke arah belakang. Lordnya sudah di-enhance walaupun belum di Lord Evolve, tapi lihat dari seorang Fansong. Mencoba untuk memberikan satu more damage, mundur ke arah belakang dodge-nya. Terlalu sakit apa diberikan. Pranata mencoba untuk bertahan, Kertau telah dibuka. Dan bahkan masih mendapatkan satu Pranata instant pick off from Sutsujin. What the epic comeback from EVOS Icon menghabiskan Araki Sena di game yang pertama. Dan comeback yang benar-benar tidak biasa terjadi ketika Krite tidak tersentuh sama sekali. EVOS Icon mengembalikan selayaknya tangan kita dari posisi bawah